Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini bersama saya Alfananta Farhan Maulana di Liputan Seputar Sidoarjo. Baik pemirsa, dengan gerakan intelektual dan literasi santri atau Green List, Perpustakaan Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo mengadakan acara bedah buku yang bertempat di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Dengan tema terbentuknya kader santri yang memiliki integritas dan kapabilitas tinggi di era global masa kini, Perpustakaan Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo mengadakan acara bedah buku yang diadakan selama 2 hari yang bertempat di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Pada hari pertama, tepatnya tanggal 10 September 2023, acara ini dibuka langsung oleh Dr. Asmuki Magister Hukum Islam selaku perwakilan dari Rektorat Universitas Ibrahimi. Untuk kegiatan bedah buku Fikih Nusantara, kontribusi Fikih Nusantara pada penguatan Pancasila dan NKRI, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Pada siang hari ini, alhamdulillah sudah terlaksana bedah buku tentang Fikih Nusantara. Dalam hal ini bertujuan agar santri, mahasiswa yang santri bisa mendalami sebuah materi atau pelajaran dalam fikih secara meluas, secara Nusantara. Maka dari itu kami dari Lembaga Perpustakaan Universitas Ibrahimi menyelenggarakan kegiatan seminar tersebut. Dalam hal ini langsung dinarasumberi oleh penulis dari buku Fikih Nusantara tersebut, Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Harisuddin, dengan narasumber yang kedua Dr. Haji Nawawi Tabrani MAG. Untuk hari ini khusus untuk mahasiswa baru dan juga perwakilan perprodi dari berbagai semester dan golongannya. Jadi seperti itu. Untuk besok khusus untuk santri putri atau mahasiswa putri berkenaan tentang buku Kiasat yang akan dinarasumberi langsung oleh penulis yaitu Profesor Abu Yazid. Dan dilanjutkan dengan acara inti yaitu bedah buku Fikih Nusantara dengan tema kontribusi Fikih Nusantara pada penguatan Pancasila dan NKRI karya Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Harisuddin Magister Filsafat Islam yang dimoderatori langsung oleh Ustadz Abdul Wahid, sehingga acara ini berjalan dengan menyenangkan dan interaktif. Pengarang menjelaskan seputar Islam Nusantara yang memiliki kontribusi besar terhadap penguatan Pancasila di NKRI. Kemudian terdapat pembanding yaitu Dr. Haji Nawawi Tabrani Magister Agama. Sebelum masuk ke buku ini, adik-adik sekalian, ini bukunya Fikih Nusantara. Sebelum tahu Fikih Nusantara harus tahu Islam Nusantara, harus tahu Islam secara garis besar. Islam itu apa? Islam itu ya semuanya. Islam itu ya fikih, ya tasawuf, ya hadis. Kalau dibuat itu lingkaran besar, lingkaran. Di sini ada fikih, ada tasawuf, ada hadis, ada Quran, ada tarik tasrih, ada macam-macam. Islam dia tafaqahu fid din itu Islam dalam arti yang umum. Kalau disingkat dalam hadis itu menjadi 3, mal Islam, mal iman, mal ihsan ya. Islam dalam pengertian itu adalah yang pertama adalah tauhid, akidah, yang kedua adalah syariah, fikih, yang ketiga adalah tasawuf atau akhlak. Jadi adik-adik sekalian, belajar apa saja, belajar tafsir, belajar hadis, jangan keliru hadis ya. Saya belajar ilmu hadis, ini ilmu hadis di kami ada ilmu hadis, prodi ilmu hadis. Itu belajar apa saja, nanti tujuannya kembali kepada 3 ini, ya menguatkan tauhid, menguatkan syariahnya, dan menguatkan tasawufnya. 3-tiganya komplit jadi satu. Kembali ke 3 ini. Jadi ada tauhid,
Ada tauhid mal iman, iman itu tauhid, mal Islam itu syariat, kemudian mal ihsan itu adalah tasawuf. Kalau tauhid soal keyakinan, pikiran, kalau apa, syariat soal yang lahir kelihatan, sholatnya. Kalau tasawuf soal hati. Jadi af'alul i'tiqadiyah, perbuatan keyakinan, kemudian af'alul qalbiyah, perbuatan hati, tasawuf, dan perbuatan zahir, yaitu yang kelihatan, yaitu fikih. Tiga-tiganya. Mestinya Muslim itu tiga-tiganya ini imbang, akidah, akhlak, tasawuf itu harus imbang. Kalau nggak imbang, nanti ada masalah. Harus seimbang. Nah, jadi dari sini. Nah, dari Islam yang besar tadi itu, maka kita bisa melihat Islam Nusantara. Tadi kan Islam. Apa nama Islam Nusantara? Di situ di slide itu saya jelaskan. Ya, di slide itu saya jelaskan. Islam Nusantara adalah bisa baca, bisa disampaikan ya. Islam Nusantara apa? Apa bedanya dengan Islam lain? Karena banyak yang Al-Islam alladzi nama wa tatawwara fi Indonesia, la Islamu min Indonesia wala syama di Indonesia. Islam Nusantara adalah Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Nusantara itu nama yang lebih luas sebetulnya, Asia Tenggara. Tapi secara istilah lebih pas ya Indonesia. Nah, ada alasan yang saya sebut di buku tadi. Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, bukan Islam yang dari Indonesia. Karena Islam dari Indonesia itu keliru. Masa Islam dari Indonesia? Islam dari Mekah, Madinah. Kalau kita sebut dari Indonesia, juga bukan Islam yang untuk Indonesia. Islam untuk Indonesia juga keliru. Kenapa? Karena Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk dunia, rahmat. Iya. Nah, kenapa ini penting? Karena beberapa kalangan yang mengkritik Islam Nusantara itu nggak paham dengan Islam Nusantara. Dianggapnya Islam dari Indonesia atau Islam untuk Indonesia. Itu yang keliru, yang sering mengkritik. Sampai sekarang ada nggak? Ada masih yang mengkritik Islam Nusantara itu. Bagian Sumatera Barat, bagian orang-orang yang keras itu masih ada. Ini dari sekalian ya, perlu tahu. Kalau dalam kalau dalam Alfiyah itu bahasanya seluruh wan imin aufi ida lamnya seluruh lada kawal lada. Jadi kalau dalam idofah itu menyimpan arti min fi atau li. Ada Islamu Nusantara. Ini kan idofah, Islam dan Nusantara. Artinya apa? Islam di Nusantara, Islam dari Nusantara, atau Islam untuk Nusantara. Nah, yang betul adalah Islam fi Nusantara atau fi Indonesia. Islam yang ada di Indonesia. Kami sebagai peserta dari bedah buku Fikih Nusantara yang diadakan oleh Perpustakaan Ibrahimi yang diadakan pada hari Ahad, alhamdulillah mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Kita dikenalkan oleh narasumber mulai dari Islam Nusantara hingga Fikih Nusantara. Kami sebagai peserta disaring mulai awal hingga akhir sehingga memahami apa itu yang namanya Fikih Nusantara. Kami di sini mempunyai kesan baik dan juga begitu meriah yang diadakan oleh Perpustakaan Universitas Ibrahimi serta memiliki ilmu yang sangat luas. Yang katanya tadi disinggung oleh MC, kegiatan ini merupakan kegiatan yang perdana dan juga pesan kami diharapkan oleh seluruh mahasiswa yang ikut serta kegiatan atau bedah buku ini semoga bisa diaplikasikan dengan baik dan juga bisa menjadi ilmu awal dari kita mengenal apa itu fikih Nusantara tersebut. Dilanjutkan hari kedua pada tanggal 11 September 2023
dengan buku yang berjudul Sejarah Hidup dan Pandangannya tentang Pancasila yang bertemakan kajian Pancasila dengan perspektif Maqasidus Syariah dengan tujuan mengenal kehidupan sosok Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin dan kontribusinya terhadap Pancasila. Bedah buku karya Profesor Dr. Abu Yazid MA LLM ini dipandu langsung oleh sang moderator yakni Dr. Mirwan Magister Hukum. Pengarang menceritakan riwayat Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin dalam peranannya menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal berbangsa dan bernegara, yang kemudian buku ini dibanding oleh Dr. Muhyiddin Khotib Magister Hukum Islam. Kita melestarikan Pancasila itu punya tujuan mempersatukan bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari tahapan ke tahapan Pancasila ini terus mengalami dinamika dan tantangan-tantangan. Belum 10 tahun merdeka sudah terjadi evaluasi terhadap Pancasila. Pada pemilu pertama setelah 10 tahun 2005 diangkat pada konstituante untuk merumuskan kembali Undang-Undang Dasar 45 yang banyak dievaluasi dan dikritisi sehingga menjadi UUD sementara itu ya akan direvisi Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya ada teks Pancasila. Angkatlah lembaga legislatif namanya Badan Konstituan. Di antara anggotanya pada waktu itu adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul. Awalnya dia sangat rajin ya, di sidang-sidang konstituante 55, tapi belakangan beliau mungkin belakangan sepertinya sulit berhasil untuk merumuskan kembali Undang-Undang Dasar yang prediksi beliau itu akhirnya tidak berhasil. Akhirnya Soekarno membubarkan konstituante pada tahun 1959 dan dinyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Kenapa? Karena tarik-menarik kelompok nasionalis dan lain sebagainya Islam menginginkan negara Islam. Yang Amarawis dan lain sebagainya Islam hanya negara Islam. Negara sekalian saja. Akhirnya tidak ketemu akhirnya kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Alhamdulillah NKRI terselamatkan saat itu ya, disintegrasi terselamatkan. Jadi Pancasila itu fungsinya mempersatukan bangsa. Paham ya? Itu titik sejarah pertama ya. Jadi dari segi senten lahirnya negara kita Republik Indonesia memang Pancasila ini menjadi perdebatan dan menjadi titik kesepakatan di antara seluruh komponen anak bangsa termasuk para founding fathers negara. Pancasila disepakati. Tadi menarik yang disampaikan Bapak Moderator tadi As'ad menerima asas Pancasila pada tahun 84 ini dasarnya apa? Apakah memang ada prosesi politik atau keyakinan keagamaan dan lain sebagainya? Jadi ini menarik. Jadi pada tahun 84, sebelum 84 beberapa tahun sebelumnya ini terjadi kisruhan ya, hampir chaos di negara kita. Mana-mana itu apa itu namanya bersuka terjadi kekerasan menyangkut asas tunggal Pancasila. Nah kemudian Hadratus Syekh As'ad Syamsul Arifin sebagai sesepuh NU itu semua pihak datang ke situ. Pengurus NU seluruh Indonesia datang sejak Indonesia mengadukan perkembangan yang tidak kondusif, terancam pertempuran dan disintegrasi. Bukan hanya kalangan NU, kalangan luar juga semua di sini. Kita penyelesaian bagaimana caranya agar supaya kita ini tetap bersatu dan tetap apa itu namanya selamat dari disintegrasi. Ya, hanya As'ad mengumpulkan sesepuh-sesepuh NU, almarhum Kiai Haji Maksum waktu itu, almarhum Kiai Ma'ruf Ali,
almarhum Ki Ahmad Siddiq dan lain sebagainya dikumpulkan di Masmur dan sebagainya dikumpulkan di tempat ini. Mereka berembuk bersama tentang asas Pancasila dan waktu bersamaan juga merumuskan apa itu namanya upaya NU kembali ke Khitob 26 dan meninggalkan politik praktis karena saat itu NU sudah terlalu jauh aktif di politik praktis sehingga masalah pendidikan, masalah pemberdayaan umat, masalah ekonomi masyarakat menjadi terpenggalai. Akhirnya disepakati diselenggarakan Munas Alim Ulama NU tahun 83 untuk merumuskan dua hal itu, yaitu penerimaan asas Pancasila pertama, dan yang kedua adalah kembali ke Khitob 26 agar NU tidak terlalu maju berpolitik supaya pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terfungsi. Dan Munas 83 ini menjadi babak pertama untuk selanjutnya dilanjutkan dengan Muktamar NU ke 27 setahun berikutnya, yaitu pada tahun 1984 yang pada akhirnya NU resmi menerima asas tunggal Pancasila dan kembali ke Khitob 20. Karena itu Muktamar NU ke 27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo ini sampai sekarang dikenal sebagai muktamar paling monumental karena menentukan arah dan perjuangan NU sampai sekarang. Yang sebelumnya awal-awal politik sekarang NU menjadi terhormat. NU dilirik semua partai. NU diorangkan, NU diperhatikan, NU disegani. Itu berbeda dengan NU sebelum tahun 84 sebelum kembali ke Khitob 26. Nah, titik perjuangan baru itu ditituskan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo pada tahun 84 dengan top figur tokoh utamanya adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Nah, dan ternyata dalam diskusi-diskusi di muktamar itu ternyata penerimaan NU terhadap asas Pancasila bukan hanya didasarkan kepada tadi itu persatuan atau supaya tidak disintegrasi dan kesepakatan itu tetap dipertahankan, tetapi juga didasarkan kepada nilai-nilai ajaran agama, fikih dan usul fikih. Karena itu buku ini diberi judul kecil Kajian Asas Pancasila Perspektif Maqasidus Syariah. Bicara Maqasidus Syariah ya itu mesti bicara tentang usul fikih. Baik, acara pada siang hari ini terkait dengan bedah buku tentang Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kami mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, bagaimana tentang Kiai As'ad Syamsul Arifin yang memperjalankan, yang mengajarkan perjalanan antara agama dan politik ekonomi masyarakat. Kami sebagai santri dari Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin benar-benar sangat beruntung sudah berada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo ini. Kepala Perpustakaan Ibrahimi Muhammad Ali Ridho Manchester Komputer menjelaskan bahwa kegiatan ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Kunjung Perpustakaan pada tanggal 14 September mendatang. Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan bedah buku selama 2 hari ini telah terlaksana. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati bulan gemar membaca, yaitu bulan September, yang di dalamnya juga terdapat Hari Kunjung Perpustakaan yang bertepatan dengan tanggal 14 September. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk bedah buku yang dilaksanakan 2 hari berturut-turut, yakni yang pertama tanggal 10 September 2023 kita membedah buku Fikih Nusantara karya Profesor Dr. Muhammad Nur Harisuddin, Magister Filsafat Islam. Yang kedua, pada hari ini kita membedah buku tentang Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin,
dan hubungannya dengan Pancasila, karya Profesor Dr. Abu Yazid MA LLM. Harapan kami kegiatan seperti ini akan terus dapat dilaksanakan untuk memacu geliat literasi di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah umumnya, khususnya di Universitas Ibrahimi Sukorjo Situbondo. Tak hanya narasumber, para moderator yang membawa jalannya diskusi yang juga dihadiri oleh segenap sivitas akademika ini mampu membawa para peserta yang merupakan beberapa mahasiswa baru dan perwakilan mahasiswa dari setiap fakultas di Universitas Ibrahimi ini menjadi lebih paham apa yang disampaikan oleh sang narasumber. Sehingga pada ujung acara, keantusiasan para peserta dalam mengaspirasi acara ini sangatlah besar dengan dibuktikannya beberapa pertanyaan dan kritikan yang dilontarkan oleh peserta kepada para narasumber.